Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, tentang perkembangbiakan tumbuhan ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang ada di benak kalian. Yang pertama, apa sih itu perkembangbiakan? Kemudian, mengapa makhluk hidup berkembang biak? Dan bagaimanakah cara makhluk hidup itu berkembang biak? Nah, apakah kalian tahu apa perkembangbiakan itu? Nah, perkembangbiakan adalah kemampuan memperbanyak diri dalam menghasilkan keturunan baru. Ya, tuh. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua ada tentang mengapa makhluk hidup itu atau tumbuhan berkembang biak. Nah, tumbuhan ini berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya makin banyak anak, cucu dan sebagainya, supaya tidak terjadi kepunahan pada jenis tumbuhan tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan ini? Nah, cara perkembangbiakan ini ada dua. Yang pertama generatif dan yang kedua secara vegetatif. Nah, kali ini yang akan kita bahas lebih dulu adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan dan melibatkan jantan dan betinanya. Namun sekarang apa dulu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan. Jadi hanya melibatkan satu induk saja. Gitu. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini adalah dengan munculnya bunga. Ini ya maksudnya kan tumbuhan, biasanya kan tumbuhan sebelum berbuah itu dia berbunga terlebih dahulu. Betul apa tidak? Baik, nah di sini bunga mempunyai 4 bagian utama. Apa saja kira-kira dari 4 bagian utama bunga ini? Yang pertama adalah kelopak, kedua mahkota, ketiga putih, dan yang terakhir adalah benang sari. Nah, dari keempat bagian tersebut yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putih dan benang sari. Kok putih dan benang sari? Kenapa? Karena putih ini berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi si putih ini sebagai betinanya dan benang sari adalah jantannya. Benang sari ini menghasilkan serbuk sari yang nanti si serbuk ini jadi kepada kepala putih. Nah, nanti itu akan bahas lagi proses-prosesnya bagaimana proses-proses perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Nah, sebelum ke proses-proses cara penyerbukannya seperti apa, kalian bisa lihat dulu gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar bunga dan bagian-bagian bunga, bukan hanya bagian-bagian yang keempat tadi yang pokok, tapi ada beberapa bagian.
Di situ ada kepala putih, tangkai putih, bakal buah, daun pelindung, batang biji, dasar biji, mahkota, benang sari, dan kepala sari. Nah, tadi kan benang sari itu berfungsi sebagai atau berperan sebagai jantan, sedangkan putih itu berperan sebagai si betina. Nanti ketika si kepala sari ini mengeluarkan serbuk sari dan jatuh kepada kepala putih, kemudian dia masuk ke tangkai putih, terus ke bawah ke bakal buah, kemudian ke bakal biji, maka si biji itu akan menjadi buah yang baru. Seperti itu. Perkembangbiakan tumbuh secara generatif ini Bapak bagi-bagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah proses perkembangbiakan secara generatif, bagaimana prosesnya, kemudian macam-macam penyerbukan, perantara penyerbukan, dan yang terakhir adalah penyebaran biji. Nah, ini cara-cara untuk melakukan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, proses perkembangbiakan secara generatif itu dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang tadi sedikit sudah Bapak bahas. Nanti kalian bisa dilihat lagi pada materi yang telah Bapak bagikan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah macam-macam penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami. Dan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan gehitonogami. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau yang disebut dengan alogami. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard atau hibridogami. Kemudian poin yang ketiga adalah perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan ini yang pertama adalah penyerbukan dengan angin atau yang disebut dengan anemogami. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan dengan hewan atau yang disebut dengan zoidogami. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan dengan air atau hidrogami. Dan yang keempat adalah penyerbukan bantuan manusia atau antropogami. Kemudian poin yang keempat yang terakhir adalah penyebaran biji. Nah, penyebaran biji ini ada 5. Yang pertama, gravitasi, air, angin, hewan, dan manusia. Itu cara-cara penyebaran biji. Nah, itulah penjelasan singkat dari Bapak tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lebih jelasnya nanti kalian bisa dibaca-baca lagi materi yang telah dibagikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan. Silahkan nanti kalian kerjakan LKS untuk pembelajaran 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.